Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulfa, saya BP 19011025 dari kelas A. Di video ini akan menjelaskan apa itu homeostatis dan negatif feedback. Silakan ditonton videonya. Homeostasis adalah suatu sistem pengaturan tubuh untuk melakukan proses fisiologi dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Pada saat sedang beraktivitas di siang hari, di bawah terik matahari, tubuh dapat berfluktuasi yang dapat menyebabkan peningkatan suhu dalam tubuh. Ketika mengonsumsi makanan yang banyak mengandung glukosa, dapat meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Atau pada saat belajar ujian, tubuh merasa stres sehingga dapat meningkatkan tekanan darah. Dalam menanggapi perubahan-perubahan tersebut, tubuh kita memiliki suatu mekanisme yang akan mengembalikan kondisi dalam keadaan normal dan dapat berfungsi secara baik kembali. Mekanisme itu disebut dengan homeostasis. Bagaimana mekanismenya? Terdapat 3 komponen mekanisme homeostasis, yaitu reseptor, pusat kontrol, dan efektor. Mekanisme pengendalian kondisi homeostasis pada manusia berlangsung melalui sistem pembalik atau feedback, negatif feedback, dan positif feedback. Negatif feedback merupakan suatu sistem pembalik negatif yang berfungsi dalam mengendalikan kondisi homeostasis pada tubuh hewan. Manusia sebagai hewan endoterom yang artinya berdarah panas, selalu menjaga tubuhnya agar tetap stabil pada 37 derajat Celcius. Namun, karena suhu lingkungan yang berubah setiap saat menyebabkan suhu tubuh menjadi naik ataupun turun. Peristiwa ini hampir sama dengan sistem pemanas di sebuah rumah yang disebut termostat. Termostat yang mengukur suhu jika rumah terasa dingin, dan termostat akan memberitahu radiator untuk menyala dan memanaskan rumah. Jika terlalu panas, termostat akan mengirim sinyal dan mematikannya. Prinsip ini sama dengan prinsip kerja otak sebelah kiri pada area khusus yang disebut hipotalamus, yang mengukur suhu darah yang mengalir dan juga mengumpulkan informasi dari sensor suhu di sekitar tubuh. Hipotalamus menghubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin, di mana sistem saraf mengantarkan impuls untuk memicu suatu tindakan, dan sistem endokrin bertanggung jawab mengatur hormon dengan menggunakan serangkaian kelenjar untuk sekresi hormon. Kedua sistem tersebut bergantung pada komunikasi antara sel-sel untuk menyampaikan pesan, dan hipotalamus mempengaruhi perilaku masing-masing sistem. Proses pengendalian suhu tubuh atau biasa dikenal dengan termoregulasi merupakan salah satu contoh dari negatif feedback. Termoregulasi terbagi menjadi 2, yaitu vasokonstriksi dan vasodilatasi. Vasokonstriksi merupakan keadaan di mana pembuluh darah menyempit dan berada jauh dari permukaan kulit, sehingga kulit menjadi pucat dan pembuluh darah mengkerut. Sedangkan vasodilatasi merupakan keadaan di mana pembuluh darah melebar dan terletak dekat dengan permukaan kulit. Pada saat tubuh mengalami vasokonstriksi, di mana pembuluh darah jauh dari permukaan kulit, di mana otot berkontraksi untuk memproduksi panas. Efeknya tubuh menjadi menggigil dan pada kulit muncul benjolan kecil dengan rambut pada kulit berdiri. Hal ini bertujuan untuk menjebak lapisan udara di sekitar kulit sebagai isolator panas sehingga tubuh tetap dalam keadaan nyaman. Jika tubuh terlalu panas, maka hipotalamus dapat mengirim sinyal keluar tubuh melalui sistem saraf, yang menyebabkan berbagai efek dengan mengirim sinyal ke kulit dan menyebabkan kelenjar keringat mengeluarkan keringat ke permukaan kulit, sehingga dapat menghilangkan panas dari dalam tubuh.
Positive feedback. Pada sistem umpan balik positif, perubahan awal suatu variabel akan menghasilkan perubahan yang lebih besar, misalnya proses pembekuan darah pada saat luka. Proses pembekuan darah merupakan proses untuk mencegah tubuh kehilangan banyak darah ketika terjadi luka. Proses tersebut meliputi pengatasan dinding pembuluh darah yang terluka, pelepasan zat untuk menarik keping-keping darah ke daerah luka, dan pembentukan benang-benang fibril. Dalam proses pembekuan darah, keping-keping darah atau dikenal dengan trombosit menyentuh permukaan luka yang kasar dan pecah mengeluarkan enzim trombokinase. Trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K. Pengubahan protrombin menjadi trombin memerlukan zat kalsium untuk mempercepat proses tersebut. Trombin akan mengubah fibrinogen yang larut dalam plasma darah menjadi benang-benang fibril. Proses ini juga dipicu secara tepat dan peran utama dalam patologi ACS, VTE, dan AF. Gangguan tromboembolik dapat mempengaruhi kedua jenis pembuluh darah. Arteri atau gumpalan darah putih terutama dipicu oleh pecahnya pembekuan plak arteri sklerotik secara menyeluruh yang kaya akan trombosit. Vena atau gumpalan darah merah terdiri dari sel darah merah, dan kerusakan vaskuler fibrin berupa hiperkoagulasi darah dan stasis vena memainkan peran penting dalam perkembangannya. Penting untuk diketahui bahwa pembekuan pembuluh darah, arteri, dan vena selalu melibatkan trombosit serta faktor koagulasi. Bagaimana cara menjaga keseimbangan panas tubuh? Terdapat dua cara, yaitu produksi panas dengan cara bergerak dan latihan, menggigil, vasokonstriksi, dan menggunakan pakaian tebal. Sedangkan kehilangan panas terdiri dari mengeluarkan keringat, vasodilatasi, dan menggunakan pakaian tipis.